Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke guys, kembali lagi di channel DE Rudy Arjuna Putra. Seperti biasa, di sini gue kembali akan menceritakan sebuah cerita film horor yang berjudul Demoni, dirilis pada tahun 2015. Walaupun film ini film lama, tapi terus terang ini menjadi salah satu film favorit saya. Karena film ini dibuat oleh sutradara yang tidak asing lagi, yaitu James Wan. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Diberitakan pada tahun 1988, terjadi sebuah kejadian yang menggemparkan kota Laporte. Insiden pembantaian 5 anak remaja ditemukan tewas dengan cara kematian yang aneh di sebuah rumah. Konon kejadian itu terjadi karena sebuah ritual pemujaan kepada roh jahat. Martha Livingston, salah satu dari kelima anak remaja itu kerasukan, lalu memburu keempat teman lainnya. Setelah 20 tahun berlalu, warga sekitar mengklaim bahwa itu suatu fenomena paranormal. Dan rumah tersebut dinyatakan adalah rumah terkutuk tempat penjara para arwah roh jahat gentayangan. Rumah kediaman Martha Livingston kini dibiarkan kosong tidak berpenghuni. Pada malam itu, salah satu warga sekitar mendatangi rumah tersebut. Dia mendapati kabar dari istrinya kalau terdengar ada suara gaduh di dalam rumah Martha. Si pria hanya ingin memastikan keadaan di dalam rumah itu. Sementara di sisi lain, di saat bersamaan, detektif Louis juga mendapati laporan. Dia diperintahkan untuk memeriksa apa yang terjadi di rumah kediaman Martha. Dan benar saja, di sana Louis menemukan ada mayat seorang perempuan. Setelah menelepon bantuan, Louis kemudian memeriksa ke ruangan lainnya. Terlihat ada beberapa alat rekam yang sepertinya kamera itu sengaja dipasang di sana. Louis menemukan ada 2 mayat lagi. Dan yang membuat dia terkejut ketika salah satu dari orang itu terbangun kembali. Orang itu sempat berlari, namun dia terjatuh. Dan untung saja dia masih bisa diselamatkan. Lalu cerita mundur ke 1 minggu sebelumnya. Jadi beberapa mayat yang ditemukan di rumah kediaman Martha, mereka adalah 6 anak remaja. Mereka adalah John, Michelle, dan Brian. Sedikit kata pembahasan latar belakang dari mereka bertiga. Diketahui kalau John adalah anaknya Sarah. Dan Sarah adalah salah satu bagian dari kelima anak remaja yang tewas dari tragedi rumah kediaman Martha pada tahun 1988. Namun ternyata di antara mereka berlima, hanya Sarah satu-satunya yang selamat dari tragedi itu. Setelah Sarah selamat, lalu melahirkan John. John yang sudah beranjak dewasa, keanehan mulai terjadi kepada dirinya. Entah kenapa, John tiba-tiba selalu diperlihatkan ke rumah kediaman Martha. Terkadang dia juga selalu melihat hal-hal aneh di rumah itu. Padahal dia belum pernah sama sekali mendatangi rumah Martha. Di sini, Michelle adalah sebagai kekasih John, dan Brian adalah seorang sutradara pemula. Si Brian terobsesi ingin mengungkap misteri yang ada di rumah kediaman Martha. Brian dibantu oleh Michelle mencoba menggali informasi lebih dalam melalui penglihatan John. Brian sangat bersemangat, ini akan menjadi film dokumenter yang nyata. Lalu dibuat tim untuk mengeksplor rumah kediaman Martha. Selain John, Michelle, dan Brian, mereka juga dibantu oleh 3 teman lainnya, yaitu Donnie, Jules, dan Samuel. Jadi total semuanya ada 6 orang. Cerita kembali kepada detektif Louis. Jadi cerita ini maju mundur ya guys. Keadaan John sekarang ini, setelah kengerian terjadi kepada mereka, John menjadi satu-satunya orang yang masih hidup. Namun saat Louis menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, terlihat John masih dalam keadaan syok. John hanya memberitahukan kepada pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Michelle. Dari kejadian itu,
3 mayat ditemukan tewas, sementara Michelle dan Brian dinyatakan hilang. Karena informasi yang tidak begitu jelas, Louis mencoba menelepon seorang psikiater yaitu Elizabeth, meminta bantuan Ellie untuk mengajak John berbicara dengan perlahan-lahan. Ellie mencoba mengajak John berbicara, dan sedikit demi sedikit, akhirnya John mencoba untuk menceritakan kepada Ellie tujuan utama mereka datang ke rumah itu untuk mencoba berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal. Jadi guys, apa yang mereka lakukan sekarang ini juga pernah dilakukan oleh Martha bersama Sarah dan beberapa orang lainnya pada tahun 1988. Jules adalah orang yang mempelajari tata cara untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Dialah yang akan membimbing mereka membuka portal menuju alam para arwah sebelumnya. Mereka memasang beberapa kamera di setiap sudut ruangan. Selain daripada itu, mereka juga mengecek beberapa ruangan yang ada di sana. Terlihat lukisan Martha terpampang di ruangan tengah. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, tanpa ada kejadian apapun. Namun mereka belum sadar kalau ada beberapa penampakan mulai terjadi. Tak lama kemudian, pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah simbol lingkaran itu cukup aneh. Karena John sendiri baru pertama kali melihat simbol yang seperti ini. Tidak seperti simbol-simbol iblis pada biasanya. Menurut Jules, apapun bentuk simbolnya, pada intinya ini titik tempat ritualnya. Lalu terdengar ada suara gaduh dari ruangan berbeda. Disusul suara dentuman yang terdengar cukup keras. Mereka pun mencoba untuk mencari di mana suara itu berasal. Mereka dikejutkan ketika ada beberapa burung gagak hitam yang keluar dari dalam kamar. Anehnya, salah satu burung itu mati dan terjatuh tepat di dalam lingkaran. Mereka lalu berpencar untuk mengambil beberapa rekaman dari ruangan lain. Sementara Michelle dikejutkan ketika melihat ada sosok yang menyeramkan. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba lukisan Martha terbakar dengan sendirinya. Mereka sibuk mencari alat untuk memadamkan api itu. Dengan sigap, John mengambil alat pemadam api dari belakang. Namun yang aneh adalah, kenapa John bisa tahu kalau ada alat pemadam api di sana? Mereka semuanya pun menjadi terheran-heran. Tak hanya itu, John bisa tahu kalau ada lukisan lain di balik dinding wallpaper. John lalu mengatakan kalau dia melihat ada sosok wanita di belakang Jules. Dan tiba-tiba ada yang menarik Jules. Dengan kejadian itu, sebenarnya beberapa dari mereka ingin menghentikan semuanya ini karena takut kalau ini akan berdampak buruk kepada mereka semuanya. Namun Jules dan Brian tetap akan melanjutkannya karena justru ini yang mereka cari. Cerita kembali kepada Louis. Dia mendapatkan laporan ada warga kehilangan mobil yang tidak begitu jauh dari tempat ini. Louis langsung curiga, kemungkinan itu adalah Brian yang melarikan diri dengan membawa mobil. Keanehan terjadi kepada John. Mulutnya mengeluarkan seekor burung, tapi seolah-olah itu tidak terjadi kepada dirinya. Setelah mereka menyepakati untuk melanjutkan, mereka berenam lalu membuat sebuah lingkaran dengan memegang kedua tangan ke orang yang ada di sampingnya hingga berbentuk lingkaran. Lalu duduk di atas simbol tersebut. Jules yang akan memimpin membaca mantra-mantranya. Dia juga memberikan aba-aba kepada mereka semuanya. Apapun yang terjadi nanti, jangan sampai mereka melepaskan lingkaran pegangannya. Tak lama setelah membacakan mantra-mantra mulai dari reaksi angin yang tiba-tiba berhembus, Brian yang memasang kamera di tengah-tengah lingkaran, dia melihat beberapa sosok di belakang John yang tertangkap oleh kamera. Ruangan perlahan mulai berguncang. Sementara Michelle tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya. Semua alat elektronik menjadi error. Gangguan semakin dahsyat yang mereka rasakan. Jules tetap mengingatkan kepada mereka untuk jangan sampai terputus lingkarannya. Lalu tiba-tiba John merasakan suasana menjadi hening. Dan dia melihat sosok ibunya yang ada di sana. John terpengaruhi oleh godaan roh jahat. Sesosok roh jahat itu menjelma menyerupai ibunya. Disinilah malapetaka itu terjadi guys.
John terkejut ketika melihat wajah asli dari roh jahat, hingga dia spontan memutuskan lingkaran pegangan tangannya. Terputusnya lingkaran tangan itu membuat roh jahat yang ada terlepas ke alam manusia, dan kekacauan pun mulai terjadi. Dari sinilah John kehilangan Michelle, sementara Brian yang dirasuki oleh roh jahat mulai memburu mereka satu persatu. Dari informasi yang kepolisian dapatkan, akhirnya polisi menemukan mobil yang ditumpangi Brian mengalami kecelakaan. Para polisi itu belum sadar kalau Brian masih dalam keadaan kerasukan. Dari beberapa informasi yang Ellie dapatkan dari John, lingkaran simbol itu yang membuat Ellie menjadi penasaran dan mencari tahu soal simbol tersebut. Diketahui kalau simbol itu adalah simbol ritual pemanggilan arwah, dan orang-orang yang melakukan ritual pemanggilan arwah itu akan meninggal karena arwah yang dipanggil akan memanfaatkan jiwa-jiwa mereka yang mati untuk bisa hidup di alam manusia. Brian yang kerasukan semakin brutal, menyerang kepada siapa saja. Dia sempat menyerang kepada para petugas dan kabur masuk ke dalam minimarket. Louis bersama para polisi langsung mengepung minimarket itu. Sementara di dalam, ada penjaga toko yang tersandra bersama Brian. Louis tidak langsung masuk karena takut akan ada korban yang jatuh. Dia melemparkan talkie-talkie kepada Brian agar mereka bisa berkomunikasi. Talkie-talkie itu terhubung kepada Ellie juga, dan di sana John mendengar kalau Brian ditemukan. Dengan seketika, John langsung mengambil talkie-talkie-nya, mencoba berinteraksi dengan Brian, menanyakan soal keberadaan Michelle. Brian mendengar suara dari John mengambil talkie-talkie-nya. Dia berteriak, dan tiba-tiba suara teriakan itu membuat John terpental. Ternyata suara teriakan Brian menyerang John dari jarak jauh. Takut terjadi sesuatu kepada John, Ellie meminta kepada Louis untuk menghentikan Brian. Hingga akhirnya, Louis pun menembak Brian hingga tewas. Keadaan benar-benar sudah menjadi kacau. Louis bersama polisi masih mencari keberadaan Michelle di dalam rumah. Setelah melakukan pencarian ke setiap sudut ruangan, dan akhirnya mereka menemukan keberadaan Michelle dalam keadaan sudah pingsan. Sementara Ellie mendapatkan informasi tambahan, menemukan sebuah video rekaman Sarah, ibunya John. Sarah mengatakan pada saat ritual pemanggilan arwah, Martha menjadi tak terkendali dan memburu mereka pada waktu itu, dengan mengatakan setiap orang harus meninggal. Rekaman itu sama persis dengan rekaman yang dilakukan oleh John dan yang lainnya. Lalu Ellie akhirnya menemukan jawaban dari semua ini, kalau ternyata dalang dibalik semua ini adalah John sendiri. John memanipulasi keadaan hingga menjadi chaos, dan seakan-akan pembunuhnya adalah Brian. Ellie meminta polisi untuk memborgol John. Di dalam rumah, tak diduga Louis menemukan jasad lainnya yang sangat membuat Louis terkejut. Tak lain, itu adalah jasad John. John sendiri tewas setelah roh jahat itu mengarahkan John untuk melakukan bunuh diri. Di lain sisi, Ellie belum sadar kalau yang dia ajak bicara sebenarnya adalah bukan John yang asli, melainkan sosok roh jahat yang menyerupai wajah John. Roh jahat itu berkata di depan Ellie kalau ritualnya berhasil. Lalu tiba-tiba Ellie merasakan tenggorokannya tersendak dan hampir saja membuat dia tak bisa bernapas. Louis sadar kalau Ellie dalam bahaya. Dia bergegas menemui Ellie di dalam, namun pintu tiba-tiba terkunci. Roh jahat itu memberitahukan semua kepada Ellie. Dan di sini akhirnya semuanya terungkap, guys. Sarah, ibunya John, sebenarnya adalah tubuh milik si roh jahat. Roh jahat memilih tubuh Sarah karena Sarah pada saat itu sedang hamil muda mengandung John. Namun Sarah berhasil kabur, dan sekarang roh jahat itu kembali mengincar tubuh Michelle karena baru diketahui kalau ternyata Michelle pun sedang hamil muda benih dari John. Ketika tubuh Michelle melewati simbol lingkaran yang sakral itu, maka si roh jahat akan terbebas dengan seketika. Di saat itu juga, John langsung menghilang. Suatu tragedi yang benar-benar tidak masuk akal oleh mereka berdua. Si roh jahat itu berhasil bebas dan sudah ada di dalam janinnya Michelle. Dengan kata lain, Michelle mengandung bayi iblis di dalamnya. Tinggal hanya menunggu kelahirannya saja.
Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Apapun yang terjadi dalam film ini, semuanya hanya cerita dalam film saja. Hanya untuk sekedar mengingatkan. Karena tipu daya iblis itu benar-benar nyata guys. Oke, mungkin sampai di sini saja ceritanya. Semoga apa yang Deek sampaikan menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.